Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Boni. Kami di sini akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri Widya Intan Warapsari dengan NIM 2200302195 kelas 2C1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadani Diulianti dari Program Manajemen Perhotelan dengan nomor induk mahasiswa 2200302157. Perkenalkan, nama saya Tiara Rosa Fitri dengan NIM 2200302187 dari kelas 2C1. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis laporan keuangan yang selama ini dan yang seharusnya sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai kondisi atau situasi yang menjadi objek penelitian dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian dilakukan pada PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama ini dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha hanya secara sederhana, yaitu mengacu pada laporan keuangan yang telah disajikan pada setiap periodenya, dan yang seharusnya setelah dilakukan analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan diketahui tingkat kinerja yang baik dihasilkan dari likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, sedangkan tingkat kinerja yang kurang baik dihasilkan dari aktivitas dan pertumbuhannya. Pendahuluan. Tujuan utama didirikannya perusahaan ialah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, namun keberhasilan perusahaan tergantung dari manajemen keuangannya. Dari kemajuan usaha tersebut, pada umumnya suatu perusahaan dapat diukur keberhasilannya berdasarkan kinerja keuangan dari perusahaan. Oleh karena itu, perlu diketahui suatu perusahaan harus melihat kondisi dan kinerjanya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan juga dapat mengembangkan usahanya tersebut. Untuk menilai suatu pekerjaan, perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Baik dan buruknya kinerja perusahaan yang dilihat dari bidang keuangannya dapat dinilai melalui laporan keuangan perusahaan yang telah disajikan pada setiap periodenya. Laporan keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak dalam perusahaan, tetapi juga pihak lainnya atau biasa disebut dengan pihak eksternal. PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang developer dengan nama perusahaan Zaki Residence yang beralamat di Jalan Martapua Lama, kilometer 14.800, Sungai Tabuk, RT 001, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendapatan PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk dari tahun ke tahun berikutnya terus meningkat. Begitu dengan perolehan keuntungannya. Walaupun keuntungan yang diperoleh juga terus meningkat dari tahun ke tahun, namun belum tentu dalam kinerja keuangan pada perusahaan tersebut secara keseluruhan dalam Kondisi baik sesuai dengan standar. Dalam penelitian ini adalah salah satunya pada rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran persediaan inventory turnover, di mana pada tahun 2016 diperoleh 10 kali perputaran, tahun 2017 diperoleh 1 kali perputaran, dan tahun 2018 diperoleh 3 kali perputaran. Sedangkan standar industri untuk perputaran persediaan adalah minimal 20 kali pada per tahunnya. Selanjutnya, saya akan membacakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan terhadap kinerja perusahaan. Untuk sampel penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Menurut Kashmir 2016, alat analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Beberapa rumus yang digunakan dalam rasio likuiditas sebagai berikut, yaitu CR sama dengan current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Untuk QR yaitu di dalam kurungnya yaitu current asset dikurang inventory, tutup kurung, lalu dibagi dengan liabilitas dikali 100%. Untuk CR sama dengan cash current dibagi liabilitas dikali 100%. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan pada PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk yang selama ini dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha hanya mengacu kepada laporan keuangan yang dimana dapat diukur dari keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan dari usaha yang telah dijalankan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan analisis terhadap laporan keuangan menggunakan teknik analisis rasio keuangan sesuai dengan standar industri yang bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan di tahun yang berjalan dengan laporan keuangan di tahun sebelumnya agar dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan dalam menjalankan usaha tersebut. Lalu, keuntungan bagi perusahaan apabila melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan, maka perusahaan tersebut dapat mengetahui kinerja keuangan yang sesuai dengan standar industrinya. Rasio likuiditas tabel 1 yaitu perhitungan rasio lancar. Standar industri untuk rasio lancar adalah minimal 200%. Dalam hal tersebut, perusahaan memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Namun, jika diperoleh nilai rasio lancar yang terlalu besar, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut kurang mempergunakan aset lancar secara maksimal. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah sebaiknya perusahaan dapat merencanakan dan mengatur ulang mengenai strategi pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang kedua yaitu perhitungan rasio cepat. Standar industri untuk rasio cepat adalah minimal 150% pada per tahunnya. Dalam hal tersebut menandakan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat membayar kewajiban lancarnya dalam waktu yang singkat. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah sebaiknya perusahaan dapat mengelola dana yang berasal dari kas dan setara kas untuk menghasilkan keuntungan yang optimal serta mampu untuk menutupi kewajiban lancarnya tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Tabel 3 yaitu perhitungan rasio kas. Standar industri untuk rasio kas minimal 50% pada per tahunnya. Dalam hal tersebut, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan kas perusahaan. Langkah yang seharusnya dilakukan, sebaiknya perusahaan dapat menstabilkan nilai kas pada neraca keuangan agar bisa lebih baik dalam mengelola dana yang berasal dari uang kas untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Adapun contoh di sampingnya yaitu seperti untuk tahun 2017, 2016, dan 2018. Untuk rumusnya memakai rumus CR sama dengan current asset dibagi current liabilities dikali 100%, yaitu seperti contohnya untuk 2016 yaitu 2.489.841.093 dibagi 2.226.862.000 dikali 100%, yaitu menghasilkan total 1.097%. Untuk 2017 yaitu 4.345.474.812 dibagi 39.362.000 dikali 100%, yaitu menghasilkan total 12.056 miliar persen. Dan untuk 2018 yaitu 133.038.300 dibagi 207.850.000 dikali 100%, yaitu menghasilkan total 64%. Lalu untuk tabel 4 yaitu rasio solvabilitas.
perhitungan rasio hutang terhadap aset. Standar industri untuk rasio hutang terhadap aset adalah maksimal 35%. Dalam hal tersebut menunjukkan kecukupan modal terhadap aset perusahaan, maka tingkat keamanan dananya pun semakin baik. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dengan dana yang berasal dari modal sendiri tanpa dibelanjai oleh hutang dari pihak ketiga. Contoh perhitungannya sebagai berikut, yaitu untuk 2016 226.862.000 dibagi 3.531.989.022 dikali 100%, yaitu dengan hasil 6,42%. Untuk 2017 yaitu 5.455.362.000 dibagi 10.705.698.597 dikali 100% dengan total 50,96%. Untuk 2018 yaitu 5.623.850.000 dibagi 32.329.452.525 dikali 100% dengan total 17,37%. Tabel yang kelima yaitu perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas. Standar industri untuk rasio hutang terhadap ekuitas yaitu maksimal 90%, di mana dengan ini perusahaan menunjukkan kecukupan modal dalam menjalankan usahanya tidak tergantung dengan hutang, maka tingkat keamanan dananya juga semakin baik. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah menerapkan kebijakan mengenai hutang jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak lebih besar dari modal sendiri yang tertanam pada perusahaan tersebut untuk memperbaiki keadaan perusahaan ke depannya. Kemudian rasio aktivitas tabel ke-6, yaitu menghitung perhitungan rasio perputaran persediaan pada PT Zaki. Pada tahun 2016 mendapatkan poin 10, tahun 2017 mendapatkan poin 1, dan tahun 2018 PT Zaki mendapatkan poin 3. Standar industri untuk perputaran persediaan adalah minimal 20 kali pada per tahunnya. Dalam hal tersebut, perusahaan belum mampu untuk mengembalikan dana yang tertanam pada persediaan yang berputar dalam suatu periode. Langkah yang seharusnya dilakukan sebaiknya perusahaan pada bagian manajemen persediaan dapat mengatur persediaan barang yang dimiliki dengan baik dengan cara memastikan persediaan yang cukup, efisiensi terhadap biaya persediaan, dan memastikan persediaan diperlakukan dengan optimal. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan keuangan PT Zaki Indah Perkasa cabang Sungai Tabuk untuk mengukur kinerja dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis laporan keuangan selama ini sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Zaki Indah Perkasa cabang Sungai Tabuk belum melakukan analisis terhadap laporan keuangan sesuai dengan standar industri dikarenakan perusahaan dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha hanya menggunakan cara sederhana, yaitu dengan mengacu kepada laporan keuangan yang disajikan pada tiap periode di mana dapat diukur dari keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan. Yang kedua, analisis laporan keuangan yang seharusnya sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Zaki Indah Perkasa cabang Sungai Tabuk dari hasil perhitungan menggunakan rasio baik diperoleh dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki aset lancar yang cukup besar menjalankan usaha tanpa dibiayai oleh pihak ketiga dan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.
sedangkan tingkat kinerja keuangan yang kurang baik diperoleh dari rasio aktivitas dan pertumbuhan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mampu dalam mengembalikan dan menghasilkan dana atau aset yang tertanam dalam suatu periode sehingga menyebabkan tingkat kenaikan dari penjualan serta laba yang dihasilkan relatif kecil. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, agar kondisi perusahaan menjadi lebih baik ke depannya, yang seharusnya dilakukan adalah perusahaan mampu mengelola dana yang tertanam dengan baik sehingga dapat berputar dalam suatu periode untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan menerapkan strategi pemasaran 4P yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. Adapun saran dalam penelitian PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk, hendaknya perlu mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, karena pendapatan yang terus meningkat dan perolehan keuntungan yang juga meningkat belum tentu dalam kinerja keuangan pada perusahaan tersebut secara keseluruhan dalam kondisi baik sesuai dengan standar. Dengan ini, maka PT Zaki Indah Perkasa Cabang Sungai Tabuk diharapkan dapat memperbaiki tingkat kinerja keuangannya yang selama ini kurang baik untuk kedepannya sesuai dengan standar industri keuangan yang telah ditetapkan dan juga dapat menjadi dasar serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen. Sekian video penyelesaian dari analisis laporan keuangan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.